supported by Optic Face. Ya, pendengar Sindo masih di Young on Top Sindo Radio, masih bersama saya Billy Bun dan Mbak Ucu Riza, Head of Al-Jabar Islamic School dan President Director of Kidsania, City Mayor ya. Maunya disebutnya City Mayor, nggak mau presidennya Kidsania. Oke, yang mau bertanya bisa di Twitter ya, di @SindoRadioFM atau di @BillyBun atau di @YoungOnTop. Lewat SMS juga bisa di 0812 111 1046. Oke? Bisa nanti mendapatkan kacamata Sike dari Optic Face atau buku yang on top atau buku Hidupkan Suksesmu yang saya tulis. Bang Ucu, ini balik lagi tadi sebelum kepotong break tadi. Yang saya mau nanya adalah aduh kok sampai hilang kata-kata ya. Yang saya mau nanya, yang ini sepi banget ya, mana background musiknya ini? Ini yang saya mau nanya, Bang Ucu melihat kerjaan sekarang ini sebagai suatu kerjaan berasa beban, happy, atau gimana? Kelihatannya soalnya ceria banget. Masa beban sih? Masa beban? I love the job. Banyak banget soalnya. I love my job. Oke. Why I love my job? Because education itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. I love fashion, but kalau saya compare fashion sama education is moving forward, and the education is for the people. Education membuat hidup orang lebih baik, hidup kita lebih nyaman. Education is solving a lot of problems. Why should I hate it? I love it so much. Oke. Berarti Mbak Ucu melihat kerjaan sekarang ini, kerjaan dalam kutip ya, itu dari purpose-nya dulu ya. So you started from the purpose-nya dulu, makanya you really love job-nya ya. Iya. Karena pekerjaannya bermanfaat bagi saya There you juga, go. bagi Okay. masyarakat, Yeah. bagi anak-anak saya, yatim saya itu sangat bermanfaat, dan itu membuat banyak perubahan ke arah kemajuan education. Dan education sekarang di dunia itu very big challenge, a lot of problem can be solved by education. Betul. Dan education bisa kemana-mana. Jadi saya nggak melihat itu beban, karena buat saya di mana itu ada challenge, di mana itu ada opportunity, di situ kita bisa bergerak. Betul. Jadi kenapa mesti beban? Nah, pandangan Mbak Ucu sendiri melihat, realitanya kita nggak usah ngomongin di Indonesia lah ya, atau mungkin di dunia lah, tapi di Indonesia dulu deh kita ngomong. Banyak banget saya ketemu orang yang mengeluh. Dia bilang, maksudnya, aduh, I hate Monday karena mungkin Senin itu mesti pergi ke kantor, macet-macetan, terus kayaknya I don't like my job, tapi saya mau quit nggak bisa karena saya misalnya saya kepala keluarga atau udah punya istri, udah punya suami, udah punya anak, tanggungan segala macam. Pandangannya mau gimana? Semua problem pasti ada solusinya. Dan ilmu adalah, pendidikan adalah memberikan mereka solusi, life skill. Oke. Ya, jadi problem apa aja, misalnya dia stres atau mungkin pekerjaannya mungkin ya, dia pengen keluar tapi nggak sesuai passionnya, tapi dia juga takut. Dan dia mungkin harus tahu diri dia passionnya di mana. Oke. Jadi dia passionnya, passion saya, dia harus mengenal diri dia. Mungkin, saya senangnya kayak Mas Billy, mungkin sukanya saya di meeting people and then pertanyaan itu. Jadi if you know, kamu sukanya di mana, cocoknya di mana. Nah, banyak orang yang nggak bisa, amazingly ketika saya ngasih seminar, ngasih workshop, mereka pada nanya, Mas Billy, gimana sih cara kita tahu passion kita itu apa? Nah, itu kalau Mbak Ucu jawabnya gimana? To know yourself. Ya, bisa juga kita tanya kepada orang tua kita. Saya tuh cocoknya jadi apa? Yang paling gampang. Saudara kita, teman kita, atau kita juga lihat di kaca. Saya pengen menulis, tapi saya kok kayaknya cepet capek. Atau saya mungkin mungkin saya pengen jadi, tadi ada siapa? Giovanni bilang I'm like a model. Maybe ya, kalau model kan dandannya agak capek. And I don't really like dandan lama kan. Jadi, that's not my passion gitu kan. Designer. Lalu kalau saya desain nanti jual barangnya nggak laku, nanti saya stres. Jadi kan you know who you are, and then by knowing who you are, siapa diri kita, apa strength kita, apa weakness kita, and then kita dalami dan kita nikmati. I think pada dasarnya cuma nanya diri kita sendiri dan kita jawab dengan jujur aja dari hati apa yang kita suka. Yeah, it's like mirror on the wall. Iya, kayak gitu ya. Exactly. Karena yang paling tahu diri kamu kan diri kamu sendiri. Oke.
In my opinion, Kidzania ketika pertama kali ke Indonesia dan saya tahu Kidzania itu seperti apa, dan I think that's amazing idea ya, karena memang apa ya, bukan mengajarkan ya, memberikan real apa ya, penglihatan buat anak-anak kecil bahwa berbagai profesi itu akan seperti apa gitu. Karena kalau dulu saya sekolah di sekolah yang biasa itu, pada masa kecil itu kan nggak dikasih tahu ya. Kalau biasa kan kita ditanya nih sama om tante, dia mau jadi apa gitu kan, ya paling kita jawabnya presiden lah, mau jadi ya kan, kayak begitu kan ya. Nah tapi kalau sekarang ini kan lebih banyak ya, karena di Kidzania ada segala macam ya. It's a city ya, ada TV, ada radio juga ada ya. Gitu. Nah, kenapa waktu itu Mbak Ucu tertarik untuk apa ya, be involved in this? Pertama karena saya diminta pada waktu itu, terus saya juga memberikan, wah this is good. Orang bilang ini susah, saya bilang itu gampang. Saya bilang gitu kan. Ini kayaknya, ini apa, bikin ini setiap apa establishment harus berbeda. Oh ya, biar nggak bosan. Gitu. Jadi buat orang, wah kalau yang lain kan tinggal copy, ini kita mesti pikir itu enak. Jadi kita punya ada kontribusinya. So, saya melihat itu menjadi sesuatu yang ini seru nih, kayaknya bisa dibikin ini, bisa a lot of kreativitas yang kita itu bisa berikan. Lalu kembali, waktu saya mengerjakan itu, memberikan anak-anak happy ya. Kalau tadi kan belajar, aduh kok capek banget, terus belajar, segala macam. Ini dia tanpa sadari, they learning by playing. Ya kan, they learning by playing in the same time, sehingga waktu mereka disuruh pulang, kayaknya belum belajar ini deh, kita belum belajar jadi pengacara, soalnya kita punya court, kita belum belajar jadi polisi, kita belum belajar jadi apa namanya, pemain teater dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang mereka bisa pelajari dan make it fun, makanya dibilang edutainment. Education jangan dibikin seperti stres, karena education is so fun, you can learn a lot of things, your brain bisa absorb and then you can do a lot of things, you can be a lot of pekerjaan apa saja. Menjadi kongres, kita juga punya kongres, kita mau jadi pelawak juga bisa, gosok nih sepatu juga nggak ada masalah, karena kita juga pengen sepatu kita bersih. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak baik menurut saya, dan itu tergantung anaknya sendiri ingin jadi apa. Jadi jangan di apa, oh saya cuma mau jadi pilot aja misalnya. I can be a pilot, I can be a model, role model, I can be a designer, doesn't have to be fashion but also design of the activity. I can be a psychologist dengan mengerti apa namanya orang lain, dengan apa kita punya media, jadi bisa wartawan. Jadi kalau nggak sedang education saya bingung kan. You really passionate ya? I love it. You love it ya? I love it gitu. Jadi sometimes mungkin kalau orang nggak kenal tanda nggak sayang ya. And I know very well education. Jadi I don't know why people hate it. Gitu. Kalau apa sih yang bisa apa ya, value dalam bekerja, let's say, yang mungkin Mbak Ucu bisa share, yang membuat Mbak Ucu bisa seperti hari ini? Value dalam bekerja. Dalam bekerja. Saya rasa belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. And give it your best all the time, and you are gonna be confident and satisfied with you. Mau belajar mau belajar terus ya. Belajar dan bekerja secara sungguh-sungguh. Give your best all the time. Setiap saat kasih the best smile, the best interview, the best picture, the best. Give your best, karena sayang kalau kita nggak kasih yang terbaik dari yang kita miliki rasanya kan. Jadi belum tentu ada dua kali. Nah kalau ada pemikiran biasa nih ya, yang di orang-orang kerja berpikir bahwa kan saya digaji job desk-nya cuman A sampai C, kenapa saya mesti ngelakuin yang D? Yang itu kan kayak gitu banyak. Secara realitas pandangannya mau juga. Kembali tadi, kalau dia mengerjakan sesuatu yang dia suka, biasanya dia disuruh nggak ngerjain aja, dia kerjain terus. Karena money cannot buy. Ya mungkin dibayar itu sebagai appreciation. Tapi kalau dia mengerjakan sesuatu yang dia tidak suka, mungkin dia mengerjakannya dengan terpaksa. Tapi kalau kita suka, pulang juga mesti kita kerjain, libur juga mesti kita kerjain. Sometimes saya mesti bikin timetable supaya saya tidak bekerja terus. Sama nih. I like it, I love it, I dream of it, I want to make it happen kan. Jadi saya pengen ini, pengen itu, dan education itu kan membuat
opportunity terbuka. Satu kali kebaikan ada 8 pintu atau 10 pintu kebaikan yang opportunity lebih terbuka. Jadi saya harus bikin balance, kapan saya mesti tidur, kapan saya mesti olahraga, kapan saya mesti dan lain-lain, mungkin bertemu teman atau jadi make life balance supaya kita juga nggak overwhelm ya, jadi kita nggak burn out juga, jadi tadi jadi beban ya. Jadi kita time management lagi, kembali pendidikan lagi kan, dalam time management kita baliknya ke pendidikan juga. Oh wow, alright, pendengar Sinda jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Yang mau bertanya bisa bertanya ya di Twitter, lewat SMS dan lewat BBM. Alright, don't go anywhere.